teman-teman nih. Ayo, siapa yang belum on cam? Kak Marisa, Kak Kak Crescencio, Kak Dela, Kak Safira, Kak Safira sudah, Kak Dela, Kak Widaningrum, Kak Nabila, Kak Nurma, Kak Firda, Kak Eliza, Kak Fadil, Kak Elda, Kak Aflah, Kak Andini, Kak Aldo. Jangan lupa teman-teman pakai background yang udah disediakan sama kakak-kakak panitia ya. Wah, keren-keren banget nih teman-teman nih. Pada cantik-cantik ya walaupun malam gitu. Tetap on cantiknya ya ampun. Keren-keren banget teman-teman nih. Siapa di sini yang udah excited untuk ikut webinar? Aku sih. Widih. Aku sih, Kak. Wah, keren banget ya. Coba Kak, aku belum melihat wajahnya Kak Nurma, Kak Dela, Kak Wida Ningrum nih. Aku mau tungguin nih. Biar kelihatan wajah cantik-cantiknya. Jangan lupa pakai backgroundnya dong teman-teman. Pakai background yang udah disediain. Halo yang berjoin. Jangan lupa on cam ya. Oh ya aku juga mau teman-teman eh, rating nih untuk kabarnya teman-teman dari 1 sampai 10. Bisa di kolom chat atau bisa apa di on mic. Jadi rating eh, kabarnya teman-teman dari 1 sampai 10, misalnya kabar aku nih 8. Jadi kabar aku cukup bagus hari ini gitu. Coba teman-teman dong bisa ramein di room chat. Aku mau lihat nih. 10 Kak. 10 Kak, 10, 8 per 10, 10. Oh, pada keren-keren ya, pada bagus ya suasana hatinya. Mana nih lagi nih, baru beberapa orang 7. Yang 7 kenapa tuh? Boleh boleh sharing kah? Kenapa hari ini? 9. Wah, pada happy-happy ya pokoknya hari ini ya. Mungkin happy-nya karena ikut webinar ya, webinar pada hari ini ya. Pasti kan pada penasaran sebenarnya isi webinar ini tuh ngapain sih gitu ya. Jadi kita tanpa berlama-lama dulu deh, tanpa berlama-lama, tanpa berlama-lama kita akan mulai webinar ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman semua udah pada kenal gak sih sama Kayean dan Kak Zaira untuk narasumber pada malam ini, pada webinar pada malam ini. Udah pada kenal belum atau udah pernah lihat gitu, teman-teman? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, berarti di webinar ini kita bakalan berkenalan ya sama Kayan yang keren banget nih pada hari ini. Aku juga speechless ngeliat Kayan untuk yang hari ini udah bersinar banget nih, udah siap banget buat jadi narasumber webinar kita. Nah, teman-teman, aku mau kenalin ke teman-teman semua tentang Kayan tuh CV-nya Kayan, melalui CV-nya Kayan itu biar kalian tuh kenal lebih jauh dan biar tahu nih prestasi-prestasinya kalian tuh apa aja sih. Nah, ini aku mau kenalin bahwa kalian itu S1 Universitas Mercu Buana, eh S1 Psikologi, dan juga Magister dan Profesi Psikologi Universitas Mercu Buana. Nah, pengalamannya kalian itu ada beberapa, yaitu jadi psikolog praktikan di rumah sakit khusus daerah
di Makassar 2021 sampai 2022 dan psikolog praktikan di LLP Psikomorsa Makassar 2022-2023. Dan juga kalian pernah nih jadi konselor panti di Werda Theodora Makassar 2022. Juga jadi psikoedukator Migrant Children itu di Makassar 2022 konselor dan jadi konselor Rudenim di Makassar 2023. Keren banget ya kalian tuh banyak pengalamannya ya. Jadi eh, tanpa kita meragukan lagi bahwa pada hari ini pasti bakalan seru banget nih teman-teman buat apa berbagi materi atau ngedengerin kalian pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, untuk teman-teman semua bisa mengenal lebih jauh mental health di era digital, untuk acara selanjutnya, aku serahkan kepada kalian. Selamat malam teman-teman. Eh, Tadi responnya di chat keren banget. Ada yang sampai 1.000 malah. 10.000. Nah, keren banget. Oke, jadi sesuai tugas yang diberikan kepada saya dari panitia, saya hari ini akan membicarakan tentang mental health di era digital. Ini materi yang sebenarnya cukup general. Teman-teman pasti sudah pernah apa namanya ngadapi sendiri lah, bahkan ngalamin sendiri hal-hal yang terjadi belakangan ini gitu. Terus kemudian juga teman-teman ini kayaknya dari Gen Z ya, dari Gen Z, saya dari milenial. Setiap generasi pasti punya apa namanya cara tersendiri untuk merespon dari kemajuan teknologi, kemajuan sosial media, kemajuan teknologi informasi di zaman yang makin berprogres ini. Nah, eh, baik, nah sudah di share screen. Judulnya adalah Mental Health Awareness di Digital Era. Kita mulai dari sekarang. Next. Oke, jadi gambaran besarnya adalah ada di zaman makin maju ini interaksi digital dan media sosial jadi bagian yang vital, sudah nggak bisa kita apa namanya kita hindari lagi di kehidupan kita. Nah, pasti ada pengaruhnya. Nah, bagaimana eh, interaksi digital dan media sosial ini mempengaruhi kesehatan mental kita, karena kita kan fokusnya kesehatan mental ya. Bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan mental kita di antara pengaruh-pengaruh lainnya di ranah politik, di ranah sosial, di ranah budaya. Jadi kita fokusnya sekarang hari ini di kesehatan mental. Nah, tujuan dari webinar pada malam hari ini adalah untuk membangkitkan awareness dari dampak era digital terhadap kesehatan mental kita dan bagaimana caranya untuk kita bisa menyeimbangkannya. Gitu. Jadi kesehatan mental kita tetap dapat, di sisi lain kita juga masih bisa tetap hidup dan menikmati kemajuan dari era digital tersebut. Oke, next. Nah, ini kita main data aja dulu. Ini adalah data yang saya dapat dari We Are Social, Meltwater. Di pojok kanan bawah teman-teman bisa lihat sumber datanya, teman-teman bisa googling sendiri, itu ada datanya dari awal 2000-an kalau nggak salah, awal 2010-an sampai terakhir dari Januari 2024. Jadi ini data dari tahun 2023, teman-teman bisa lihat dalam kurun waktu 10 tahun kemajuannya pesat banget. 2024 cakupan penggunaan internet 43,7 juta orang. 2024 sebanyak 185 juta orang. Itu. Kenaikannya sangat signifikan dalam 10 tahun ini. Next. Nah, tujuan utama menggunakan internet. Kita ambil 3 paling atas ya. Yang pertama adalah finding information. Mendapatkan informasi. Yang kedua, staying in touch with friends and family. Jadi tetap terhubung dengan teman-teman, dengan keluarga. Artinya ada interaksi di situ menggunakan kemajuan di era digital ini, menggunakan sosial media dan segala macam. Yang ketiga adalah menemukan ide-ide baru atau inspirasi-inspirasi baru, mencari pekerjaan misalnya, mendapatkan ide untuk uh, referensi untuk tugas misalnya, atau mendapatkan ide untuk bikin karya-karya seni seperti itu. Next, oke. Uh, Sosial media yang paling sering dipergunakan, yang 3 teratas adalah WhatsApp, 90%, 90,9%, di bawahnya ada Instagram, 85,3%, di bawahnya lagi ada Facebook. Ternyata Facebook masih rame, 81,6%. Di sini teman-teman masih ada yang aktif main Facebook? Boleh kasih react-nya jempol atau apa gitu. Saya sih sudah jarang main Facebook ya, tapi ternyata masih rame Facebook. Di bawahnya ada TikTok. Nah, ini pasti pakai semua nih TikTok.
Tele, ada X, ada Facebook Messenger, bawahnya ada Pinterest, ada Snack Video, dan LinkedIn. Next. Nah, eh, perkembangan di era digital ini menghadirkan banyak sekali transformasi di dalam kehidupan kita. Nah, transformasi teknologi adalah, yang pertama adalah, ada empat sebenarnya yang saya taruh di slide. Yang pertama adalah work dalam dunia pekerjaan. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi nonton YouTube, apalagi YouTube-nya yang nggak premium ya, pasti dapat iklan. Dan iklannya itu biasanya ada biasanya dapat dari Monday.com. Gitu. Monday.com itu kan satu platform yang membuat pekerjaan itu bisa terawasi dan terjadwal dengan baik. Jadi ada kapan pekerjaan tersebut dikasih, bagaimana progresnya, kapan pekerjaan itu selesai, dan kapan pekerjaan itu dipublikasikan. Nah, seperti itu. Ada Monday.com, kemudian dari Microsoft itu mereka bikin Microsoft Team, polanya sama gitu. Kemudian juga di beberapa perusahaan besar, perusahaan yang gede banget di Indonesia itu mereka bikin servernya sendiri. Jadi semua pekerjaan, semua data-data pekerjaan, semua informasi-informasi jual beli, semua laporan-laporan transaksi pekerjaan, pembelian, laporan-laporan dari segala macam cabang eh, Valve itu semuanya tersimpan di server itu. Jadi setiap staff kalau mau kerja harus mengakses server itu, kemudian bisa dapat melakukan tugasnya gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan sehingga keamanan dan kredibilitas dari kantor tersebut semakin terjaga karena punya servernya sendiri, nggak seperti apa namanya era 20 tahun lalu, 30 tahun lalu yang harus kertas berlembar-lembar, data disimpan dalam lemari besi, segala macam, ada ruangan khusus untuk menyimpan data-data kertas seperti itu, dan lebih ringkas lah. Kemudian ada bagian di bagian entertainment gitu. Perbedaannya adalah tahun 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu teman-teman kalau mau nonton itu kan harus ke bioskop gitu atau ke mini-mini bioskop. Sekarang teman-teman tinggal duduk, subscribe Netflix atau Disney Plus, bisa nonton film bioskop apapun. Atau beli tiket bioskop, bisa pakai MTix atau tiket tiket ID kalau kalau nggak salah. Terus mau main game, dulu kalau mau main game harus beli konsolnya, PS1, PS2. Tapi sekarang teman-teman tinggal buka laptop, nyambung ke internet, tinggal beli gamenya pakai Steam, teman-teman bisa main gitu. Banyak banyak hal yang teknologi bisa kembangkan dalam dunia entertainment, termasuk juga untuk YouTube dan segala macam, TikTok. Teman-teman bisa melihat apa yang orang lain perbuat, Oh, karya-karya orang lain di belahan negara lain. Teman-teman bisa dapatkan lihat di layar laptop teman-teman atau di HP teman-teman. Next. Oke, kemudian sosialisasi, cara bersosialisasi. Eh, Kemajuan teknologi bikin teman-teman lebih mudah untuk reach out orang lain, reach out, terkoneksi dengan orang lain, orang-orang asing atau orang-orang yang sudah akrab dengan teman-teman. Teman-teman bisa berkenalan dengan orang baru. Ada juga yang cari pacar lewat teknologi, dating app seperti itu. Aduh, bahkan ada yang sudah menikah, bahkan punya anak dari karena mereka kenalan di dating app dari hasil perkembangan teknologi seperti itu. Eh, Om-om, tante-tante kita itu bisa terhubung dengan teman-teman lamanya itu karena kemajuan teknologi. Mereka bisa ketemu di Facebook secara tidak sengaja, di Instagram, seperti itu. Akhirnya bisa reuni, bisa saling bertanya kabar, seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan. eh Karena kemajuan teknologi, kan akhirnya dunia pendidikan mengenal yang namanya e-learning. Teman-teman pasti udah pernah kan dapat pertemuan-pertemuan yang e-learning. Jadi nggak belajar di kelas, teman-teman bisa akses materinya dari link yang disediakan dari kampus, masuk ke servernya kampus, ke webnya kampus seperti itu. Kemudian eh, media yang kita pakai ini, media Zoom, ya kelas-kelas online itu pakai media Zoom. Karena saya masuk Mapro itu angkatan pandemi tahun 2020, jadi selama 1 tahun 2 semester itu kelas kami setiap hari, setiap saat pasti pakai Zoom atau Google Meet untuk kelasnya gitu. Begitupun juga ketika kami kerja kelompok karena kami ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Kalimantan, di mana lah gitu. Hanya bisa karena kemajuan teknologi seperti itu. Juga teknologi artificial intelligence AI, ya.
kemajuan teknologi adalah chat GPT, adalah chat PDF dan segala macam itu yang sangat membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi perannya besar banget. Uh, Teman-teman juga bisa nyari referensi buku-buku e-book, jurnal-jurnal itu dari internet, tinggal dicari aja. Kalaupun nggak terbuka, teman-teman tinggal buka aja Skyhub gitu. Eh, eh, 20-30 tahun yang lalu, zaman dosen-dosen kalian masih S1, mereka itu kalau mau nyari referensi yang susah didapatkan di perpusnya mereka itu harus patungan, naik kereta bareng-bareng, pergi ke UI Depok misalnya, atau ke Unpad Bandung, atau ke Undip Semarang, atau ke Unair Surabaya, UGM Jogja untuk cari referensi di perpustakaan. Jadi sangat memudahkan mencari referensi. Oke, next. Nah, teknologi perkembangan digital juga mengubah cara kita untuk berinteraksi. Di depan saya sudah jelaskan tentang cara interaksi sosial ya. Di sini interaksinya lebih ke eh, metodenya lebih berubah. Jadi online dan offline itu sangat-sangat eh, bisa dibilang sangat mulai terasa perbedaannya gitu. Eh, Teknologi dimaksudkan untuk menyatukan kita, tetapi terkadang malah memisahkan kita gitu. Banyak teman-teman yang kalau nongkrong ngumpul ada yang asik sendiri dengan HP-nya, ngobrol sama orang lain, ngobrol sama siapalah gitu. Akhirnya teman-teman di kiri kanannya ya cuma untuk teman hadir doang gitu, untuk ngabisin makanan minuman doang. Seperti itu. Pola interaksinya kemudian mulai berbeda. Berkenalan dengan orang baru bisa lewat internet, dating app atau chatting, WhatsApp, tukeran nomor di Instagram, DM, X, di Twitter, seperti itu. Next. Nah, transformasi teknologi juga membuat ada tren-tren baru nih. Tren influencer. Dulu influencer atau brand ambassador. Dulu brand ambassador itu hanya dimiliki oleh brand-brand terkenal, brand-brand yang sudah besar. Tapi sekarang brand-brand kecil pun toko-toko yang baru buka atau brand-brand kecil yang baru buka itu akhirnya punya brand ambassadornya sendiri, punya influencernya sendiri. Yang paling sering kita lihat itu DA-nya atau influencernya itu terkadang live TikTok untuk jualan. Seperti itu. Punya ikon-ikon orang-orang tertentu yang dianggap memiliki banyak follower, dianggap memiliki penampilan yang cukup baik, cara berkomunikasi yang cukup menarik, sehingga bisa mendatangkan uh, menaikkan jumlah views dan menaikkan jumlah likes dan kemudian akhirnya mendatangkan kian dan cuan untuk usahanya tersebut. Nah, kemudian ada personal algorithm. Nah, ini nggak usah saya jelaskan panjang lebar lah, teman-teman sudah pasti tahu tentang algoritma, bahwa contoh misalnya ketika saya buka Instagram, buka Reels, saya ngelihat ada satu video main golf, saya lihat beberapa, saya like, saya nonton sampai habis, saya like, saya nonton 3 video tentang golf itu, saya tutup, sejam kemudian saya buka Instagram, isi timeline saya tuh isinya tentang orang main golf semua. Seperti itu. Saya buka Tokopedia, isinya iklannya tentang stick golf, tas golf, baju-baju golf, seperti itu. Jadi mainnya seperti itu supaya mereka teknologi membaca apa yang teman-teman lagi sukai pada saat itu. Nah, selanjutnya ada AI-based app. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan ya, ada chat GPT, ada chat PDF, ada macam-macam AI lah untuk teman-teman, untuk memudahkan hidup teman-teman. Jadi teman-teman uh, tidak usah nyari-nyari buku, buka-buka berlembar-lembar buku atau browsing berbanyak-banyak tab untuk mengetahui banyak informasi. Cukup buka chat GPT, tanyain ini, nah, masukin keyword, apalah segala macam, teman-teman sudah bisa dapat jawabannya. Gitu. Next. Oke. Datanya ada lagi alasan-alasan utama kenapa orang menggunakan sosial media. Yang 3 yang paling atas kita ambil, mengisi waktu luang, kemudian keep in touch with friends and family, kemudian seeing what's being talked about. Jadi ingin update terhadap apa yang terjadi di luar sana, berita-berita perkembangan terbaru. Itu. Next. Nah, jumlah waktu yang yang dihabiskan untuk menggunakan sosial media apps. TikTok paling atas, 38 jam, 26 menit. Jadi ini adalah average time per month. Jadi rata-rata per bulan dari para aktif user yang menggunakan
aplikasi ini hanya di platform Android. Jadi platform Apple belum masuk laporannya. Tetapi dari platform Android pun kita sudah bisa dapat gambaran yang Terus sudah kirim jelas ya. teks yang tadi itu di bawahnya. Oke. Kemudian next. Nah, dampaknya apa? Ada dampak positif dan dampak negatif. Negatifnya di belakang kita simpan, kita bahas positifnya dulu. Social connection yang saya jelaskan di belakangnya, kita bisa terkoneksi dengan banyak orang. Saya bisa terkoneksi dengan teman-teman di Jakarta, saya di Jogja. Mungkin ada teman-teman lain yang dari kota-kota lain misalnya, saya nggak tahu. Kita bisa terkoneksi di sini lewat perkembangan teknologi. Ada Zoom. Uh, Zoom ini mulai ramai dipakai gara-gara pandemi. Salah satu sisi positifnya dari pandemi adalah perubahan. Kita dipaksa untuk benar-benar berubah pola interaksinya dari awalnya hanya face to face, kemudian bisa ketemu lewat Zoom, Google Meet dan segala macam. Kemudian akses terhadap informasi kita semakin luas. Seperti tadi mencari referensi, mencari informasi, mencari hal-hal yang kita butuhkan dalam misalnya pekerjaan, dalam mengerjakan tugas, bisa kita dapatkan karena perkembangan teknologi ini. Kemudian yang ketiga, ini nih, self expression. Teman-teman bisa mengekspresikan dirinya lagi sedih, update, lagi senang, update, lagi galau, update, lagi kelaparan, update, lagi mau ketemu pacar, update. Gitu. Jadi uh, lebih mudah untuk mengekspresikan diri. Artinya lebih mudah juga orang-orang lain untuk mengetahui kondisi diri kita. Dan lebih mudah juga untuk dapat perhatian dari orang lain. Seperti itu. Next. Nah, negatifnya. Negatif ini ada 6 yang saya taruh. Yang pertama, overstimulation. Terlalu banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Apalagi kalau teman-teman buka media sosial ganti-gantian ya. Buka TikTok dulu, ganti Instagram, ganti Twitter, ganti apalah segala macam. Terlalu banyak stimulasi. Stimulasi suara, suaranya macam-macam. Stimulasi gambar, gambarnya gerak, apa namanya, pencahayaannya. Kemudian stimulasi lain-lainnya. Itu akhirnya teman-teman bisa lelah mentalnya, mental fatigue, karena terlalu banyak yang diproses gitu. Berbeda dengan orang-orang di 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tidak terlalu banyak stimulus, akhirnya lebih lebih nyaman ketika membuka media sosial pada saat itu atau ketika membuka perkembangan teknologi pada saat itu. Kemudian social comparison. Nah, teman-teman mulai membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Ketika teman-teman melihat ada post dari orang yang berhasil, teman-teman kemudian apalagi orang usianya sama, eh, di kota yang sama, teman-teman kemudian mulai membandingkan diri. Dia bisa berhasil, apalah saya ini yang sederhana aja, kayaknya nggak bisa berhasil. Di usia yang segitu, yang lebih muda dari saya, dia sudah punya penghasilan 2 digit. Sementara saya masih dikasih makan sama orang tua. Dia usia segini, sudah bisa lulus, saya skripsi aja nggak kelar-kelar nih. Kayak gitu. Jadi membanding-bandingkan gitu. Oh, kendaraannya kok ganti terus ya, saya nggak ganti-ganti. Kok bisa ya beli beli iPhone kayak beli kacang goreng, sedangkan saya ini layar HP udah mau copot aja masih disimpan gitu. Jadi saling saling membandingkan gitu. Kemudian cyberbullying. Nah, ini paling sering nih, apalagi berita-berita belakangan ini bikin bikin cyberbullying ini makin marak. Jadi serangan-serangan negatif, komentar negatif terhadap eh, orang lain, bahkan terhadap kita sendiri atau kepada institusi-institusi tertentu, kelompok-kelompok tertentu itu akhirnya berdampak terhadap kesehatan mental kita gitu. Kita dibilangin ini aja sama orang lain, kita pasti ngerasa gimana gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba banyak serentak dari banyak orang, mungkin juga mereka nggak ngerti masalahnya apa gitu kan, itu pasti kan sangat terasa dari diri kita. Oke, next. Oke, kemudian FOMO, fear of missing out, merasa cemas ketika nggak bisa keep up, nggak bisa mengejar teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman punya ini, saya juga pengen nih. Teman yang itu bajunya baru, belinya di sini harganya sekian, saya juga pengen nih. Padahal ekonominya mungkin belum bisa untuk mendapatkan, untuk beli baju yang seperti itu. Ada yang si A misalnya di kelas sebelah ganti HP baru nih, iPhone 15 misalnya, 15 Pro. Saya masih pakai 11, harus ganti juga nih. Begitu. Teman-teman, teman yang lain punya ini, saya juga harus punya. Punya itu, punya ini, saya juga harus punya.
Jadi, dan kalau misalnya nggak dapat, merasa cemas, merasa tertinggal, merasa kayak, aduh saya bakal ditinggalin sama teman-teman saya nih. Nah, terus kemudian sleep disorder. Nah, karena main HP terus, akhirnya jam tidur berantakan. Jam tidur berantakan, akhirnya ritme sirkadianya, teman-teman bisa googling sendiri, ritme sirkadia itu apa, itu akhirnya kacau, sehingga teman-teman ketika bangun pagi itu badannya lemas, mungkin matanya perih gitu kan, nggak bersemangat, moodnya juga hancur, seperti itu. Kemudian brain impact, impactnya ke otak. Ketika kita teman-teman mendapatkan notifikasi, mendapatkan likes, mendapatkan views yang cukup banyak, itu kan teman-teman merasa senang ya. Itu muncul tubuh tubuh teman-teman tuh kemudian mengeluarkan yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu didapatkan ketika teman-teman mendapatkan meraih sesuatu, mengerjakan sesuatu dan meraih kesuksesan, itu dopamin keluar. Nah, saking senangnya karena teman-teman suka dengan perasaan seperti itu, akhirnya teman-teman mulailah ada orang-orang tertentu yang mulai mencari mencari likes, mencari view dengan cara-cara yang tidak sehat, bikin prank-prank yang konyol, bikin membahayakan diri, terus bikin hal-hal yang tidak pantas, tidak sesuai dengan norma sosial seperti itu, hanya untuk mendapatkan ledakan dopamin di sistem neuronnya mereka, sistem tubuhnya mereka. Next. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan ini untuk menyeimbangkan kondisi mental kita? Next. Nah, pertama punya positive mindset. Be mindful. Mindful artinya sadar dulu. Teman-teman harus sadar dulu dampaknya. Jujur. Hal ini terkait dengan yang di bawahnya yang managing ya. Be assertive to yourself. Pertama jujur dulu teman-teman. Sadar dulu ketika saya banyak mengkonsumsi video-video yang atau konten-konten yang memamerkan kemewahan atau memamerkan kekerasan verbal, apa sih dampaknya pada saya? Apakah saya juga terdorong untuk berkata kasar? Apakah saya terdorong untuk bertindak kasar? Apakah saya terdorong untuk menghambur-hamburkan uang saya, tabungan saya seperti itu? Yang kedua, practice self-awareness. Nah, masih berhubungan juga dengan di atasnya. Jadi, kalau teman-teman sudah aware, teman-teman sudah waspada, artinya teman-teman sudah mulai bisa ambil langkah untuk mengelola semua tersebut, mengelola diri teman-teman dari impuls-impuls yang teman-teman nikmati di lewat konten-konten tersebut. Nah, yang ketiga adalah fokus on self-improvement. Artinya, daripada teman-teman fokus membandingkan diri, lebih baik teman-teman memfokuskan diri dengan mengembangkan apa yang teman-teman miliki. Gitu. Jadi, maksimalkan yang kalian miliki, maksimalkan kemampuan kalian, daripada kalian sibuk menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain dan melihat kekurangan-kekurangan di diri kalian. Nah, kemudian di bawahnya, be assertive. Tegas nih sama diri kalian. Tegas dalam artian apa? Berani cut off konten-konten yang membuat teman-teman merasa terganggu mentalnya, merasa naik emosinya, merasa naik tindakan-tindakan negatifnya, merasa naik apa namanya hasratnya untuk jajan yang berlebihan, jajan-jajan yang tidak sehat, beli 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 barang yang secara impulsif, beli barang-barang tersier bukan yang primer atau yang sekunder seperti itu. Kemudian batasi, itu juga tegas, batasi waktu screen time teman-teman, kemudian uh, hindari menggunakan gadget di waktu-waktu yang kritis sebelum tidur dan sesudah tidur pada saat teman-teman bangun. Jadi 1 jam sebelum, biasanya tipsnya adalah 1 jam sebelum tidur teman-teman sudah taruh gadget, terus teman-teman mulai tidur supaya di jam-jam tertentu. Jadi jamnya pun sudah harus uh, ditegasin mau tidur jam berapa. Misalnya tidur jam 11 berarti jam 10 sudah harus off HP-nya. Dan bangun melek jangan langsung lihat HP, bangun regangan badan dulu atau berdoa atau minum air gitu. Baru setelah semuanya itu baru ngecek HP. Gitu. Kemudian control your thumbs. Hati-hati gunakan jempolmu gitu. Jangan apa namanya komentar yang kasih komentar yang tidak membangun kepada orang lain, yang membuli, yang menunjukkan agresivitas kepada orang lain seperti itu. Uh, Kemudian prioritaskan konten-konten yang konstruktif, yang membangun diri teman-teman gitu. Pilih konten-konten yang bermanfaat gitu, yang kurang-kurang bermanfaat, yang sudah mulai terasa efeknya untuk di kesehatan mental kalian, mending kalian
mute aja atau unfollow atau block sekalian gitu. Cari konten-konten yang bermuatan positif untuk diri kalian. Selanjutnya, nah ini waktu saya tinggal 5 menit nih, kita kebut. Digital detox. Nah, atur waktu kalian dengan gadget kalian, kapan berhenti, kapan main. Kalau lagi ngerjain tugas, stop dulu. Buka HP kalau misalnya mau cari informasi. Setelah cari informasi, jangan buka TikTok, jangan buka Instagram, ditaruh lagi HP-nya, lanjut ngerjain tugas. Kemudian, lakukan aktivitas-aktivitas lain, seperti aktivitas offline, lebih banyak ya, kayak bikin crafting, bikin namanya alat-alat seni, misalnya berkesenian, menggambar, melukis, tuh baca novel, baca komik. Karena saya punya novel di sini. Baca novel itu sangat membantu teman-teman untuk melatih teman-teman untuk mengembalikan atau bahkan memperpanjang attention span teman-teman. Jadi eh, perhatian teman-teman itu diperpanjang. Kalau misalnya teman-teman kebanyakan nonton Reels atau TikTok itu makin pendek dan paling maksimal semenit, 2 menit, 3 menit itu udah paling lama. Tapi kalau misalnya teman-teman latih untuk baca buku lagi, baca novel, baca komik, itu bisa memperpanjang attention span teman-teman. Kemudian hanging out, eh, hangout bareng teman-teman, nongkrong di kafe, atau berolahraga, jalan keliling kompleks. Karena kampus kalian luas kan bisa tuh habis eh, mata kuliah terakhir sebelum balik kosan, keliling dulu, jalan-jalan kaki dulu di sekitaran kampus, baru balik. Gitu, supaya dopamin teman-teman naik, endorfin teman-teman naik, oksitosin teman-teman kalian, oksitosinya teman-teman juga naik. Gitu. Create positive environment ini sudah saya jelaskan di depan ya. Follow positive dan constructive account. Yang negatif-negatif itu di mute, di block, di unfollow saja. Kemudian join ke komunitas-komunitas yang sportif. Itu latih diri teman-teman untuk lebih bersimpati dan lebih berempati kepada orang lain. Kemudian bersikap dan berbicara dengan uh, memberikan hal-hal yang lebih positif gitu. Tuh, jadi ngomong yang baik, menyampaikan sesuatu dengan cara-cara yang baik gitu. Minta ambilin sesuatu itu jangan pakai nyet, ambilin ini nyet, woi cuy, uh, su gitu. Jangan. Jadi ngomong yang baik gitu. Karena kalau kita ngomong yang baik, teman-teman juga mendengarnya enak gitu. Oh sih, ini minta tolong saya untuk ngambil sesuatu atau minta saya ke sana, tapi ngomongnya baik-baik. Enak nih diajak temenan seperti itu. Next, be balance. Nah, apply mindfulness. Jadi mindfulness itu nanti teman-teman bisa tanyakan ke dosen teman-teman mindfulness itu apa dan apa saja uh, latihan-latihan dari mindfulness. Yang paling mudah itu mindfulness breathing. Jadi teman-teman menutup mata, tarik nafas dalam-dalam, teman-teman tahan, teman-teman keluarin, rasakan udaranya masuk, tertahan dan keluar dari mulut teman-teman. Kemudian ada mindful eating, teman-teman makan itu HP-nya ditaruh, teman-teman menikmati benar-benar menikmati makanannya, menikmati setiap rasa dari bumbunya, menikmati tekstur dari makanan-makanannya seperti itu. Kemudian ada mindful walking, teman-teman jalan kalau misalnya pagi-pagi atau sore-sore teman-teman jalan, teman-teman fokus menikmati lingkungannya, apa aja di lingkungan ada apa aja di lingkungan teman-teman yang teman-teman bisa lihat, ada berapa motor, ada berapa kios, ada berapa toko, orang-orang yang lagi ngapain. Teman-teman bisa merasakan detak jantung teman-teman ketika teman-teman jalan, teman-teman bisa merasakan eh, kaki teman-teman menginjak aspal, menginjak sepatu, seperti apa, seperti itu. Kemudian lakukan banyak offline activities bersama teman-teman dan keluarga. Kemudian keep yourself out of online distraction. Jadi kalau misalnya lagi nugas, HP-nya ditaruh dulu, kecuali mau nyari ada teman-teman yang ngechat untuk nanya sesuatu yang penting atau urgent. Jangan terdistraksi untuk buka sosmed dulu ketika lagi nugas atau ketika lagi ibadah atau lagi apa seperti itu. Kemudian professional help yang terakhir. Kalau misalnya teman-teman merasa sangat overwhelmed, udah sangat lelah mental, udah benar-benar mentok, ayo cari bantuan profesional. Bisa ke dosen-dosen teman-teman yang psikologi gitu kan. Kalau saya yakin di Mercu Jakarta pasti punya kayak biro konseling gitu. Nah, bisa datang ke sana. Atau kalau misalnya masih berat tuh datang ke sana, boleh ke cari teman-teman mana nih dari seantero teman-teman saya yang banyak ini, siapa yang paling saya percaya, siapa yang nggak ember, nggak baskom, nggak samudera gitu, ceritakan ke dia, jadi di share.
beban itu di-share. Kalau misalnya eh, pengen lebih lagi, bisa eh, kalau punya BPJS bisa datang ke Vaskes 1, nanti dirujuk ke rumah sakit untuk ketemu dengan psikolog atau psikiater, atau bisa juga Vaskesnya ke puskesmas karena kita masih di Pulau Jawa ya, jadi di setiap puskesmas pasti ada tenaga psikolognya. Jadi kadang gratis, kalau bayar pun paling 7.500, paling mahal itu tanpa BPJS 50.000. Itu udah murah banget dibandingkan harus ratusan ribu teman-teman datang ke biro psikologi atau langsung nembak ke rumah sakit gitu, seperti itu. Jadi 6 langkah itu untuk teman-teman bisa balancing kehidupan teman-teman di era digital yang semakin banyak impulsnya, semakin banyak tekanannya, dan semakin banyak distraksinya seperti itu. Next, kesimpulannya ada 4. Be honest to yourself, jujur sama diri teman-teman, evaluasi diri teman-teman, be mindful, fokus pada here and now, di sini dan saat ini, kemudian ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, berada di lingkungan-lingkungan yang lebih baik, dan yang keempat, cari bantuan profesional jika benar-benar membutuhkan. Next. Oke, selesai. Matur nuwun. Terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk mendengarkan penjelasan saya yang sangat secepat kilat ini. Baik, saya kembalikan ke panitia, ke Heni. Oh iya, terima kasih Kak Yan. eh Seru banget sih materi yang udah disampaikan sama Kak Yan. Jujur, aku juga salah satu dari orang yang stres banget yang ngikutin era digital ini. Jadi yang kayak udah sampein itu kan yang kayak kita jadi menjadikan era digital ini standarisasi kita sendiri ya, yang kayak kita juga orang mau begini kita juga mau begini, orang begini juga kita mau begini, orang sukses punya kendaraan ganti-ganti kita juga mau begitu gitu. Jadi terus juga tadi yang penanganannya dari kalian juga bener banget sih, itu kita fokus sama diri kita sendiri dulu aja. Jadi gak usah ngelihat orang dan blok-blok semua akun-akun yang ngebuat kita stres dengan standarisasi itu semua. Nah, teman-teman semua tadi udah disampaikan materinya sama kalian nih. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ngebuka untuk sesi Q&A. Nih, teman-teman siapa nih yang mau tanya-tanya sama kalian tentang seputaran mental health di era digital ini. Nah, kalau teman-teman mau berbagi pengalamannya juga nggak apa-apa nih. Siapa tahu bisa kalian kasih solusi. Teman-teman bisa tanya di kolom chat atau bisa raise hand ya teman-teman, dan on cam jangan lupa. Nih aku lihat-lihat udah pada off cam semua nih. Mana nih wajah-wajahnya nih? Aku mau lihat lagi dong teman-teman, bisa on cam. Aku baru ngeliat Gibran, Safira. Aku belum lihat teman-teman yang wajahnya cantik-cantik nih. Ayo sekalian kita buka Q&A teman-teman. Bisa lewat room chat atau bisa on cam. Siapa yang mau bertanya nih? Boleh bertanya apapun itu, yang jangan takut ada pertanyaan receh-receh. Pokoknya keluarin semua, tidak ada pertanyaan yang receh. Tuh. Halo kalian, selamat malam. Malam Gibran. Di sini aku mau bertanya Kak. Jadi sebentar Kak. Eh, aku pernah dengar kalau misalkan kayak kita keseringan menggunakan media sosial, apapun itu ya Kak, itu kan bisa berdampak buruk pada diri kita. Terutama kita tuh kayak selalu pengen merasa instan, kayak kita tuh selalu pengen cepat gitu. Karena yang dimana Hmm. kita selalu mengkonsumtif hal-hal yang emang instan. Contohnya ketika kita scrolling TikTok, video tersebut kan hanya berisi 1 menit, 2 menit. Nah, ketika kita membaca buku atau video yang Hmm. lama, kita tuh selalu merasa jenuh, Kak. Hmm. Tetapi, padahal ada kalanya kita tuh memiliki kewajiban eh, untuk menggunakan media sosial, entah ada keperluan apapun. Nah, pendapat kalian terhadap permasalahan itu gimana, Kak? Oke, jadi eh,
ada konsekuensinya kan kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan media sosial, khususnya media yang sifatnya tontonan video kayak TikTok dan Reels. Itu kan kadang-kadang cuma 15 detik, semenit, 2 menit. Akhirnya eh, karena keseringan nonton itu, akhirnya attention span kita atau attention span itu bahasa Indonesianya apa ya? Mohon maaf, saya pakai bahasa Inggrisnya aja ya, attention span. Oke. Eh, itu ya akhirnya dari panjang cuma segitu aja gitu. Akhirnya ketika berganti, kita malah senang karena ada dapat stimulus baru. Ketika dapat stimulus baru itu kan artinya yang saya jelaskan di belakang tadi kan ada endorfin baru yang meledak. Otak kita ngeluarin endorfin lagi gitu. Ganti lagi endorfin, endorfin, endorfin terus karena kita senang melihat sesuatu yang baru. Sebagai manusia kita tuh senang banget berada di segala situasi yang baru sekalipun itu asing. Kita senang. Teman-teman mungkin ingat ketika teman-teman jadi maba pertama kali masuk kampus, pasti senang sekalipun cemas. Tapi pasti senang karena ketemu teman-teman baru, ada lingkungan yang baru, mungkin gedungnya baru, mungkin gedung sekolah teman-teman pada saat SMA nggak sebaik eh, gedung kampus. Di sekolah mungkin ruangannya nggak dapat AC, tapi di ruangan kampus dapat AC, seperti itu kan. Akhirnya kita senang dengan hal yang baru. Jadi semakin video itu berganti, 2 menit ganti, 2 menit ganti, itu eh, dopamin kita keluar terus. Nah, kemudian menjadi soal ketika misalnya kita membaca jurnal, taruhlah ini buku ya, buku atau jurnal. Baca jurnal itu kita harus baca pelan-pelan. 15 menit itu nggak cukup. Apalagi buku e-book yang bahasa Inggris. Kita kan harus harus mikir 2 kali nih. Kita harus baca bahasa Inggrisnya, harus terjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian harus kita tuliskan dalam laporan atau dalam tugasnya kita. Itu, nah itu sangat-sangat membutuhkan attention span yang long, yang panjang attention span-nya. Sedangkan kita sudah terbiasa dengan yang pendek-pendek itu. Nah, itu makanya perlu penyeimbangan. Ketika kita main medsos dan ketika kita merasa terlalu lama, makanya saya minta teman-teman untuk tegas, untuk aware, sadar dan tegas sama diri teman-teman. Ketika teman-teman merasa teman-teman sudah terlalu lama main sosmed, langsung cut. Ini nggak penting. Di-cut dulu. Di-cut aja, taruh HP-nya, balik. Apa kek? Makanya saya pilih teman-teman eh, baca buku, beli novel, beli komik, gitu. Kalau komik kan bergambar ya. Mau DC komik, mau Marvel komik, itu kan bergambar. Komik Batman, komik Superman, komik Avenger, itu kan komik. Teman-teman baca aja itu. Jadi habiskan satu komik. Selesai, oke. Teman-teman senang. Dopaminnya teman-teman keluar. Karena misalnya ada yang kemarin-kemarin cuma menikmati video semenit 2 menit, teman-teman menikmati bacaan 15 menit. Gitu. Terus ganti novel. Ini tidak terlalu tebal sih. Kalau misalnya yang lagi naik sekarang Harry Potter, tebal banget kan, 4 kalinya ini kayak kalau nggak salah. Nah, teman-teman baca tuh, bikin target, membiasakan diri supaya attention span teman-teman itu makin makin panjang. Nah, gitu. Ketika misalnya teman-teman dapat tugas untuk misalnya di tugas mata kuliah psikologi sosial, teman-teman harus membuka sosial media. Berarti teman-teman pasang dulu mindset. Saya buka sosmed hanya untuk tugas, tidak untuk menikmati kontennya. Oke, teman-teman lakukan observasinya, mempelajari konten-kontennya, apa yang lagi tren, apa dampak psikologisnya seperti itu. Selesai, tutup. Udah, balikin ngerjain tugas gitu. Jadi uh, cukup berani untuk tegas kepada diri teman-teman kalian bahwa menikmati kontennya, menikmati sosial medianya segini aja. Tuh, jangan sampai terlalu lama, jangan sampai akhirnya mengubah attention span teman-teman, karena nanti akan ngaruh banget tuh, gitu. Saya sendiri pun ngerasa bahwa ketika saya beli buku dan saya baca buku, baru baca sekitar 5 halaman, 10 halaman, saya udah gelisah, pengen tutup, pengen buka HP aja deh, pengen cepet-cepet. Ih, apa nih di Instagram nih, apa nih, Reels apa nih? Apalagi lagi Natal gini kan, aduh, ada dekorasi Natal apa nih yang baru nih, atau ada pesta perayaan Natal apa nih yang harus saya ikuti nih. Itu kan sangat-sangat mengganggu. Nah, jadi akhirnya, waduh, ini benar-benar video-video ini merusak attention span saya. Akhirnya saya nekat beli buku, baca-baca buku, download ebook. Saya download ebook yang menarik buat saya. Ini novel detektif yang cukup menarik dari Agatha Christie, menarik buat saya. Jadi saya baca untuk apa
latihan untuk memperpanjang attention span saya begitu. Kira-kira Gibran bagaimana Oke, dengan berarti jawabannya? eh Hmm, berarti terkait atensi kita terhadap pengguna media sosial ya, Kak. Dan kita emang ya harus benar. tegas terhadap diri kita untuk Hmm, membatasi hal itu ya. betul sekali. Jadi main media sosial itu boleh, tapi tegas sama diri mau mainnya berapa lama gitu. Eh, Sebelum tidur main media sosial boleh, tapi berapa lama mainnya? Jangan kebablasan. Jangan karena besok kuliahnya jam 9, Hmm. kosan dekat sama kampus, bisa bangun siang nih. Ah, mainnya sampai jam 2 pagi aja dah. Nah, kan gak beres juga. Kan Mm-mm. merusak ritme tidur, merusak ritme sirkadia kita, seperti itu. Jadi tegas. Memang tidak menyenangkan, tapi tegas sama hal-hal kecil itu akan menyenangkan teman-teman ketika teman-teman harus tegas terhadap hal-hal yang besar. Seperti itu. Terima kasih, Kak Yan. Sama-sama Gibran. Baik, terima kasih Kak Gibran udah bertanya pada malam ini. Ini udah ada yang excited nih, udah ada yang raise hand. Oke, kita bakalan buka Q&A. Q&A terakhir untuk Kanana nih. Boleh Kanana pertanyaannya? Ya, halo. Wah, makasih ya Kak Eni udah memberi kesempatan. Halo Kak Ian, aku mau nanya. Halo Nana. Kan tadi kan topik kita mental awareness di era digital. Nah, terus kan sekarang tuh banyak kayak entah di TikTok atau di YouTube atau di Instagram banyak edukasi terkait eh, kayak ciri-ciri kalian punya bipolar ini gimana, terus cara mengatasinya gimana, gini gini gini. Nah, kalau misalnya kita, apa pendapat Kakak untuk orang yang menggunakan dalih aku aware sama penyakit mental kayak aku tahu ini itu dari sosial media terus dia jadinya self diagnose gitu ke dirinya sendiri ataupun dia ke orang lain jadi kayak judging karena aku ngelihat ini berarti kamu lagi depresi berat berarti kamu lagi stres atau kamu punya anxiety gitu-gitu. Nah, itu gimana pendapat Kakak? Itu aja Kak, makasih. Oke, terima kasih. Ini memang topik pertanyaannya Nana ini memang pertanyaan yang akan selalu ditanyakan orang-orang yang terpapar dengan konten-konten psikologi di media sosial, apalagi TikTok. Nah, ini kalau misalnya buka TikTok, mau nyari konten kreator yang benar-benar bagus, coba cari. Saya lupa nama akunnya, tapi namanya itu Pak Pasca. Dia tuh dosen psikologi di salah satu universitas di Medan. Dia kontennya bagus-bagus. Dia debunk semua mitos-mitos psikologi seperti itu yang Nana tadi jelaskan. Nah, kalau seperti itu, aware dengan kesehatan mental itu bagus. Itu sangat bagus, sangat kami sarankan. Kami para psikolog sangat menyarankan supaya teman-teman aware dengan kondisi mental teman-teman. Nah, tapi eh, ketika teman-teman mengkonsumsi itu dan kemudian memulai self diagnose, disitulah letak tidak baiknya. Itu artinya kan teman-teman meromantisasi kesehatan mental. Artinya sudah mulai keluar jalur. Nah, keluar jalurnya gimana? Nah, diagnosa itu kan diberikan dari orang yang memang paham tentang seluk-beluk diagnosa, gitu. Which is entah dia psikiater atau dia psikolog. Nah, jadi eh, diagnosa apapun dari siapapun, kalau bukan dari dua pihak ini, mending cuekin aja. Memang terkadang tanda-tandanya memang jelas. Tanda-tanda yang kita rasakan lebih dekat, misalnya lebih dekat ke depresi misalnya, lebih dekat ke eh, anxiety misalnya, atau lebih dekat ke stres misalnya. Itu udah, teman-teman cukup tahu aja. Jangan sampai memunculkan diagnosa dari dalam diri. Gitu. Karena teman-teman ada di lingkup psikologi kan, teman-teman boleh tuh nanya ke dosen teman-teman. Apalagi kalau misalnya gelarnya MPSI psikolog. Nah, boleh tuh Pak, bis kelas Pak, Ibu, boleh curhat nggak sih? Saya ngalamin ini. Atau bisa datang ke biro konselingnya kampus misalnya. Itu mendapatkan diagnosa yang lebih pasti. Karena biasanya orang yang self-diagnose akan kemudian memunculkan interaksi-interaksi sosial yang buat orang lain menyebalkan. Entah juga menyebalkan untuk dirinya sendiri. Ada banyak sekali bukti hal-hal itu yang saya dapat cerita dari teman-teman saya. Eh, saya kan orangnya lagi depresi. Ya tolong dong dihargai depresi saya ini. Loh kok malah malah gangguan apa namanya gangguan mental ini dijadikan tameng buat dia untuk bertindak seenaknya.
gitu kan. Nah, biasanya seperti itu, seringnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan konten-konten yang psikologi yang eh, ketika kamu mengalami ini maka kamu terkena gangguan ini. Nah, itu stop. Itu cut off aja. Itu geser aja. Langsung geser ke atas aja udah. Jangan dikonsumsi karena eh, konten-konten resmi dari biro-biro psikologi, dari para psikolog itu pasti ya mereka ngasih disclaimer disclaimer entah di depan atau di belakang untuk tidak self diagnose supaya mencegah perilaku-perilaku yang maladaptif seperti itu yang akhirnya membuat orang lain menjadi apa sih ini mental health, orang yang aware sama mental health malah jadi orang yang menyebalkan itu kan, padahal mestinya orang yang aware dengan kondisinya mereka butuh ditolong bukan malah dijauhi gitu. Nah, karena mengkonsumsi akhirnya mendoktrin diri sendiri, self diagnose, akhirnya bertindak dengan ya kurang menyenangkan kepada teman-teman yang seperti itu. Jadi kalau dapat konten seperti itu langsung cut off, langsung tekankan tegas dalam diri kalian, be assertive to yourself. Saya nggak boleh self diagnose, diagnosa hanya boleh dari psikiater atau psikolog seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Nana? Ada lagi yang mau ditambahkan pertanyaannya? Oke, cukup Kak, udah jelas banget. Makasih ya Oke, Kak. sama-sama. Terima Oke, kasih Kak Nana udah bertanya nih sama kalian. Mungkin untuk Q&A tanya jawab sama kalian itu udah cukup di Kak Nana aja karena waktu kita terbatas. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi nih untuk memberikan sertifikasi kepada kalian. Mungkin dari tim operator bisa dokumentasi. Gimana? Udah. Baik, kalau Yuk, sudah, aku tunggu akan dulu bantu sekali nih. lagi ya. Kenapa? 1, 2, foto sekali lagi. Baik. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih kalian untuk pada malam hari ini untuk mengisi webinar kita pada hari ini. Aku senang banget bisa ketemu kalian yang punya materi yang benar-benar relate sama aku. Kebetulan juga, apalagi era digital ini makin bikin kita stres banget ya, karena ya gitu banyak banget informasi-informasi bahkan ya yang bikin kita jadi pribadi yang FOMO-an. Terus juga aku terima kasih kepada kalian juga untuk menjadi narasumber yang baik hati pada hari ini. Jadi aku senang banget ketemu sama kalian. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa ketemu lagi. Baik, oke. Untuk sesi selanjutnya, teman-teman di sini aku mau menyapa teman-teman lagi deh. Di sini udah pada jenuh belum ya? Belum. Belum. Yang lain, coba nih aku mau lihat nih, ini pada off cam lagi nih. Kalau belum jenuh, aturannya on cam. Aku belum melihat lagi nih wajah-wajah cantiknya ini mana nih. Coba dong bisa on cam teman-teman semua biar aku tuh tahu gitu yang namanya Elda mana, yang namanya Andin mana, yang namanya Della mana gitu loh. Aku kan nggak kenal jadinya, nggak tahu nih kalian dari muka-mukanya kayak gimana. Boleh deh teman-teman yang masih off cam di on camin dulu biar aku melihat nih teman-teman excited gak? Oke, udah pada on cam nih ya. Belum nih Kak Dela, Kak Azahra. Kita tunggu ya. Oke, sesi selanjutnya tanpa berlama-lama lagi nih, bakalan ada materi yang asik juga nih, yang berkaitan juga sama materinya kalian. Jadi, kalau misalnya kalian tadi ngebahas tentang mental health dari digitalnya ya, secara umum. Tapi kalau misalnya untuk
narasumber kita pada yang kedua pada hari ini yaitu Gen Z nih, mental health of Gen Z. Siapa yang excited di sini? Dan kebetulan narasumber kedua kita itu dari mahasiswa kita juga nih, dari teman-teman sekelas kita dan angkatan kita. Siapa sih yang excited di sini? Tanpa berlama-lama lagi dan buang-buang waktu ya teman-teman, aku bakalan serahin ke acara ini ke pemateri kedua kita. Silakan Kak Zaira. Oke, kelihatan nggak share screen-nya? Selamat malam semuanya. Thank you banget nih udah ada di sesi ini. Aku ngerasa sangat terhormat banget karena bisa berbagi dengan kalian tentang sesuatu yang menurut aku tuh sangat penting, yaitu kesehatan mental diri kita, apalagi sebagai generasi Z. Sebelum itu, eh, aku mau cerita sedikit ya. Eh, aku punya teman nih, kita panggil aja dia Jihan. Dia tuh mahasiswa yang sibuk banget dengan kegiatan kuliah dan juga rajin banget update di media sosial. Di Instagramnya itu kayak hidupnya tuh bahagia banget, kayak pokoknya apapun dia jalan-jalan pasti bakalan di-share di story-nya. Tapi yang orang lain nggak tahu tuh, Jihan tuh kayak ngerasa lelah dan nggak cukup baik karena dia bilang ke saya bahwa aku kayak berlomba terus sama orang lain di media sosial tuh kayak semua orang kayaknya lebih sukses, lebih cantik, lebih bahagia dan aku malah sering merasa stuck. Nah, mungkin dari cerita tersebut relate banget nih dengan kalian karena banyak dari kita yang hidupnya penuh warna di sosmed, tapi di balik itu kita sering banget menyembunyikan rasa cemas, stres ataupun bahkan kesepian. Oleh karena itu, di malam ini aku mau ngebahas tentang kesehatan mental generasi Z dalam realitas digital. Selanjutnya, karakteristik Gen Z. Gen Z yang seperti kita tahu ya bahwa kelahiran 2012 sampai 1997 sampai 2012. Seperti yang teman-teman tahu, kita tuh adalah digital native yang dimana terbiasa dengan teknologi sejak kecil. Pasti teman-teman di sini banyak banget yang lupa kapan sih terakhir kali teman-teman itu hidup tanpa internet. Ya gak sih? Kita cerdas secara teknologi, adaptif, dan sangat terhubung dengan dunia global. Tapi sifat ini juga ngebuat kita menghadapi tantangan yang unik. Kayak contohnya, kita selalu ingin banget update dengan informasi yang terbaru, kayak dari tren TikTok, meme terbaru, berita terkini. Namun kecepatan informasi ini juga ngebuat kita tuh sering merasa overwhelmed. Di sisi lain, kita tumbuh di dunia yang kompetitif, di mana tekanan akademis dan profesional itu semakin tinggi. Coba deh, siapa di sini yang ngerasa beban tugas kuliah atau ekspektasi orang tua tuh sering bikin stres? Itu adalah realitas yang hampir semua generasi Z itu alami. Teman-teman bisa react ataupun komen di kolom chat. Nextnya, yaitu tantangan yang sering banget dialami oleh generasi generasi Z, yaitu tekanan akademis, ketidakpastian masa depan, dan juga sosial comparison. Tekanan akademis itu banyak dari kita yang ngerasa harus selalu mendapatkan nilai yang bagus, aktif organisasi, dan tetap punya waktu untuk kegiatan sosial. Kadang ekspektasi ini tuh bikin kita kehilangan waktu untuk diri sendiri gak sih? Dan yang kedua itu ketidakpastian masa depan. Dunia berubah begitu cepat. Profesi yang dulu stabil sekarang mulai tergantikan oleh AI atau teknologi. Kita sering bertanya-tanya bahwa apa aku bisa sukses sih di masa depan? Apa yang aku pelajari sekarang relevan? Mungkin teman-teman di mahasiswa di sini kayak semester 5 tuh kan banyak banget tugas kayak ngerasa apa aku salah jurusan. Nah, yang ketiga itu social comparison. Media sosial itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, itu ngebuat kita terhubung dengan teman dari dunia luar. Tapi di sisi lain, seringkali kita ngerasa insecure nih, karena melihat hidup orang lain yang tampak sempurna. Padahal yang kita lihat hanya highlight hidup mereka, bukan kenyataan. Nextnya, teknologi dan mental health. Teman-teman tahu gak sih kalau teknologi kan punya peran besar nih dalam hidup kita. Sepertinya kita tahu bahwa kita tuh nggak bisa lepas banget dari namanya gadget, handphone, iPad, ataupun yang lainnya. Tenang, aku juga kok kayak gitu, kayak aku nggak bisa nih hidup tanpa handphone setiap hari, pokoknya harus pegang handphone. Tapi ada hal yang perlu kita pahami bahwa
teknologi itu emang seperti pedang bermata dua, tetapi di satu sisi teknologi membawa manfaat luar biasa, kayak kita bisa belajar apapun gak sih dari YouTube atau platform lain, dan kita juga bisa melakukan edukasi kayak sekarang webinar dari jarak jauh dengan menggunakan Zoom ini. Lalu kita bisa membangun personal branding lewat media sosial. Jadi kita bisa membangun personal branding tanpa bisa ketemu langsung nih. Namun di sisi lain pengguna teknologi yang berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Ada istilah yang namanya doom scrolling, yaitu kebiasaan terus-menerus scrolling informasi negatif di media sosial, dan juga ada FOMO, yaitu rasa takut ketinggalan tren atau acara yang sering membuat kita merasa tertekan. Saya pernah membaca cerita tentang seorang anak Gen Z yang ngerasa hidupnya tuh hancur karena tidak mendapatkan cukup like di TikTok, karena kayak dia ngepost video di TikTok namun nggak FYP, tuh dia ngerasa aduh apa kurang ya, tuh malah jadi insecure. Nah, ini tuh nunjukin bahwa betapa besar dampak dunia digital tuh terhadap harga diri kita. Nextnya, faktor pencegahan dan juga solusi. Ada beberapa faktor yang beberapa pokoknya, jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita ini di era digital. Ada 3 hal utama yang bisa kita lakukan. Tapi faktor yang paling sering banget kita rasakan sebagai generasi Z yaitu stres, social isolation, dan juga ketidakpastian tentang masa depan. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa menjaga kesehatan mental di digital ini? Ada 3 hal utama yang bisa kita lakukan, yaitu jaga keseimbangan. Tentuin batas waktu untuk menggunakan teknologi. Tadi udah dibahas juga sama kalian beberapa eh, dari ini, tapi aku mau highlight lagi bahwa jaga keseimbangan itu maksudnya kita bisa menetapkan waktu tanpa gadget setiap hari. Jadi kalau aku menerapin di aplikasi TikTok kan ada limited screen time. Jadi kita bisa ngebatasin bahwa kalau misalnya kita udah scrolling 1 jam, nanti aplikasi itu bakalan terkunci. Jadi kalau misalnya kita mau buka aplikasi TikTok lagi, kita harus masukin password. Nah, itu bisa disetting di aplikasi masing-masing. Jadi itu ada di TikTok dan juga Instagram, setahu aku. Teman-teman bisa juga langsung nerapin. Nah, yang kedua itu lakukan self-care. Ini bisa berupa hal sederhana seperti tidur cukup, makan sehat, atau media psikolog pribadi. Kadang aku juga suka journaling nih untuk menulis apa yang aku rasain setiap hari. Kayak misalnya aku senang, sedih, itu aku biasanya journaling. Yang ketiga itu bangun dukungan sosial. Pastikan kita punya lingkungan yang mendukung. Misalnya teman-teman yang bisa, misalnya kita punya teman-teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, keluarga yang memahami, atau mentor yang memberikan motivasi. Nextnya, peran keluarga dan juga sekolah ataupun pendidikan. Keluarga dan sekolah juga memainkan peran besar, terutama untuk bagi mahasiswa mungkin uh, lingkungan kampus ya. Tapi sebagai generasi Z, kita sering merasa nggak dimengerti oleh generasi yang lebih tua, yaitu generasi milenial. Tapi penting untuk kita terus membuka dialog dengan mereka. Contohnya, aku pernah mendengar cerita seorang teman aku lagi nih, yang merasa sangat stres nih karena tugas kuliah. Ketika dia akhirnya menceritakan hal ini kepada orang tuanya, respon mereka tuh di luar dugaan. Mereka memberikan dukungan emosional yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah kunci. Daya research and support. Jadi jika kalian merasa butuh bantuan lebih, jangan ragu untuk mencarinya. Ada banyak layanan yang bisa diakses seperti klinik kesehatan mental, layanan konseling online, support group di komunitas atau kampus. Di layanan konseling online tuh yang bisa kita tahu tuh Halodoc, dan juga kalau misalnya klinik kesehatan mental, seperti yang tadi kalian bilang bahwa kita bisa gunain BPJS dengan gratis dan juga dengan biaya yang murah. Pokoknya meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Kita semua layak kok untuk merasa lebih baik. Nah, segitu aja sih dari aku, tapi sebagai penutup, aku mau bilang bahwa saya, meskipun kita hidup di dunia yang semakin digital, kesehatan mental kita itu nyata dan penting. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil kayak
saling peduli dan juga mendukung satu sama lain. Terima kasih udah mendengarkan dan semoga sesi ini bisa memberikan wawasan bagi teman-teman dan semangat baru untuk kalian semua. Ingat, kalian tuh tidak pernah sendiri. Thank you. Wah, keren banget nih dari materi Kak Zaira untuk mendukung materinya Kayan hari ini. Sebenarnya eh, dari Kak Zaira cuma ditambah-tambahin aja ya dari materinya Kayan tadi. Kalau dari materinya Kak Zaira tadi aku eh, setuju juga untuk yang kayak stres-stres juga sih sebenarnya gara-gara digital ini yang makin eh, makin maju dan makin sebenarnya makin mengada-ngada. Mengada-ngada itu semakin aneh aja gitu loh dengan tren-tren yang sekarang-sekarang juga, yang sekarang lagi viral-viral gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, aku bakalan buka Q&A. Teman-teman yang mau nanya ke Kak Zaira boleh raise hand dan on cam, atau bisa tanya di kolom chat, teman-teman. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Aku tunggu. Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku tutup aja sesi Q&A-nya untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Baik, aku tutup aja Q&A-nya. Untuk sesi selanjutnya, kita bakalan ngadain quizzes nih, teman-teman. Siapa yang excited sama quizzes hari ini? Nah, kebetulan quizesnya nanti bakalan dikirim lewat room chat oleh Kak Tiur. Nanti teman-teman bisa gabung ya. Kak Tiur boleh bantu aku untuk moderator, membantu aku infoin siapa aja yang udah join. Oke. Oke, yang udah join, ternyata linknya lewat ini ya guys, grup WhatsApp yang kalian daftar webinar itu kan ada link di grup Mental Health Awareness di area digital. Ayo siapa yang udah join? Aku tunggu. Tenang aja teman-teman, nanti quizesnya ini ada hadiahnya kok. Yang dengerin materi tadi eh, secara benar pasti bakalan bisa menjawab. Baru 6 orang yang join. Ayo yang belum join, join cepat ya. Percepat klik quizesnya.
Ayo baru 9 orang nih. Yang di sini ada ada 20 orang. Ayo teman-teman, siapa yang belum join? Baru 11 orang nih yang join. Siapa lagi yang belum? Kak Tiur bisa kasih tahu aku nggak yang udah join kuisisnya siapa aja? Oh, belum start dulu ya, karena kita masih nungguin yang lain nih, masih 12 orang. Di sini yang belum join kuisis siapa? Bisa dipercepat ya teman-teman, biar cepat kuisisnya. Join yo. Baru 12 orang nih, belum, baru setengah. 14. Ayo yang belum biar cepet dimulai kuisisnya.
Oke teman-teman, ternyata kita ulang lagi ya untuk kode quizesnya bisa dilihat di Zoom. Ternyata ganti lagi nih, jadi teman-teman bisa login lagi ya. Yo ditunggu yo, baru 9. 12. Ayo yang belum join untuk quizes bisa join ya, karena bakalan ada hadiahnya teman-teman. Jadi semakin teman-teman ikut quizes, besar juga kemungkinan untuk menang. Apalagi kalau teman-teman tadi memperhatikan pemateri kita dari Kayan dan Kak Zaira. Kita akan mulai di 20.25 ya teman-teman. Jadi yang belum join, sekali lagi nih aku remind tetap join quizzes ya. Oke, udah 20.25. Kita mulai aja. Untuk Katiur bisa mulai quizesnya. Oke, teman-teman bisa udah mulai bisa mengisi quizesnya. Pasti yang merhatiin materi kita bakalan menang nih. Karena eh, pertanyaannya seputaran materi kita pada malam hari ini.
Oke, teman-teman udah sampai mana nih? Kuisisnya udah dimulai. Tadi aku 20.25. Jadi yang belum ikut, yang belum dipencet mulai, udah mulai ya sekarang teman-teman. Kuisisnya udah mulai bisa ngisi. Coba dong aku mau lihat raise hand yang udah selesai ngerjain kuisisnya siapa. Oke, ada Gibran nih yang udah kelar, Nana udah. Siapa lagi nih? Aku kebetulan nggak bisa melihat siapa yang menang nih, karena moderatornya mungkin lagi ada kendala. Mungkin yang udah selesai bisa raise hand, biar aku tahu. Biar aku tahu yang udah selesai siapa aja. Oke, teman-teman, aku udah dapat informasi nih kalau ternyata kita udah dapat pemenangnya. Dan udah semua udah pada selesai ya ngerjain kuisisnya. Sudah ya. Nah, pemenang dari kuisis kita pada hari ini yaitu ada Biel. Biel siapa tuh Biel? Boleh on cam nggak? Aku nggak tahu Biel di sini karena nggak ada namanya Biel di sini. Yang namanya username kuisisnya Biel mungkin boleh on cam atau nggak ada nih Biel. Kalau nggak ada, kalau nggak ada berarti kita pindahin aja nggak sih Kak? Kita jadi gugur bukan si Biel. Karena Biel nggak ada nih di room Zoom kita pada hari ini nih. Dia out ya, karena nggak ada suaranya. Oke, gugur ya untuk Biel ya. Biel di grup, boleh? Biel, Biel boleh on cam yang namanya Biel di Quizzes. On cam dan aku mau dengar suaranya Biel dong. Dan kesan pesannya nih. Halo.
Untuk Biel bisa kasih kesan pesannya yang udah menang pada hari ini dan ikut webinar pada hari ini. Apa jaringan ya? Ya udah, kalau jaringan mungkin kita skip aja, nggak apa-apa, it's okay. Tapi selamat ya untuk Abil untuk menang kuisis pada hari ini. Nanti Kak Abil bisa PC panitia atau bisa kita PC nanti secara langsung. Baik Kak Abil, terima kasih. Dan juga aku mau berterima kasih nih buat teman-teman yang udah join pada hari ini. Gak kerasa bahwa kita udah di ujung acara pada webinar hari ini. Jadi aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah join dan ikut berpartisipasi, dan aku sangat berterima kasih buat kalian yang udah menjadi narasumber kita pada hari ini. Aku senang banget bisa ketemu kalian dan juga Kak Zaira yang mendukung pemateri kalian pada hari ini. Nah, teman-teman semua, untuk akhir kata, semoga teman-teman selalu sehat terus mentalnya di era digital eh, pada zaman ini, dan teman-teman selalu sehat baik secara fisik ataupun eh secara batiniah atau secara mental ya teman-teman semua. Eh, untuk dokumentasi mungkin bisa dipimpin oleh Kak Adel. Tapi sebelum dokumentasi aku mau minta dong teman-teman untuk on cam dulu nih. Karena aku nggak melihat lagi nih teman-teman wajah-wajahnya. Oh iya, jangan lupa, maaf teman-teman, isi feedback dulu ya teman-teman sebelum teman-teman out ke webinar kita. Yo, isi webinar dulu yo. Webinar. Isi feedback dulu ya teman-teman. Yuk kita tungguin. Untuk kakak-kakak yang bertugas di feedback bisa kasih tahu ya siapa aja yang udah isi, udah berapa orang yang udah isi. Oke teman-teman yang udah isi feedback siapa boleh raise hand. Yuk ditunggu yuk. Biar kita cepat sesi dokumentasinya. Pasti teman-teman mau istirahat ya teman-teman. Untuk kakak-kakak panitia yang bikin feedback bisa bantu. Oke, ada Kak Fadil sama Kak Nana yang udah selesai. Boleh yang belum selesai bisa eh, dipercepat feedbacknya. Kita tunggu soalnya. Baru Fadil sama Nana nih yang aku lihat udah selesai. Yang lain kalau udah selesai bisa raise hand ya. Aku tunggu responnya.
10 lagi ya. Baru 11 nih yang isi feedback. Sudah isi feedbacknya. Oke, makasih Alia. Ayo yang belum bisa ditunggu ya. Oke, makasih Firda. Oke, makasih Elda. Makasih Kak Sky. Makasih Marisa dan Gabang dan Oh ya teman-teman, untuk terakhir nih di penghujung acara kita, bisa on cam nggak teman-teman? Kita mau ngadain sesi dokumentasi nih. Boleh? Kak Abil, Kak Nana, Kak Elda, Kak Aflah, Kak Dela, Kak Andin, Kak Sutra, Kak Fadila, Kak Eliza, Kak Alia, Kak Ramel, Kak Firda, Kak Putri. Boleh dong on cam-nya? Kita mau sesi dokumentasi. Ayo boleh gaya yang udah on cam biar nggak jelek di fotonya. Ayo, satu Cantik-cantik dua, kok pada hari ini. satu dua tiga. Sekali lagi, satu dua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk sesi dokumentasi sudah selesai dan acara webinar kita sudah selesai pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung dan menjadi partisipasi pada hari ini. Kalian keren-keren semua dan teman-teman, aku udah ngeliat wajah-wajahnya ini ternyata cantik-cantik banget partisipasi webinar kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga sekali lagi aku ucapkan kepada kalian untuk jadi narasumber kita pada hari ini. Dan baik teman-teman semua, udah isi feedback. Baik, akhir kata aku ucapkan terima kasih teman-teman semua bisa keluar dari Zoom webinar kita pada hari ini. Salam sehat semua. Dadah.